sebelum SD masuk kelas 1. Bahkan saya sampai kerasukan sampai 4 kali. Dibilang orang ya bukan orang, dibilang kecil ya gede. Dan saya pun sempat digendong. Ya bener tahun 80-an pun sama. Bapak saya ketika Depok 1 mau ke rumah adiknya Depok 2. Itu ketika pulang, bener ular itu segede jalanan. Sebesar jalanan itu. Ini jalan jembatan Panus. Jembatan Panus segitu melilit ular besar. Bapak saya pakai sepeda ontel. Kalau naik mau ke Depok 2 pakai sepeda ontel karena transportasinya kan dulu emang masih minim. Iya, benar. Dia cuma bilang saya mau pulang dari Depok 2 mau ke rumah, mau pulang ke rumah. Ke Depok 1 ada anak bini saya di rumah. Itu turun sendiri. Bapak saya lihat ularnya, kalau saya lihat buayanya. Kepala duluan, berjalan pala, badan diseret sama pala, rep. Itu tertawa, dia langsung melintir ke atas. Di dalam rumah ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari. Malam ini gue kedatangan orang yang spesial karena beliau ini dari kecil sudah mengalami hal-hal mistis. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita kenalan dulu sama orangnya biar makin akrab lagi. Halo Bang. Halo Bang. Baik. Bang Munir, ini kan denger-denger nih cerita pengalaman mistisnya tuh dari kecil Bang Munir. Iya. Itu emang awalnya tuh kenapa Bang Munir? Kalau soal awal cerita ataupun terjadinya hal seperti gitu, kita nggak tahu kan. Namanya kita dilahirin. Cuma hal itu terjadi ya berbarengan saya tumbuh besar, didikan orang tua tuh diasuh. Tanpa sadar tuh memang itu ada sendiri. Oh, ada sendiri. Apa dari orang tua, apa mungkin dari keturunan kita kurang paham. Oke, siap. Ditahan dulu Bang Munir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya Bang Munir, jangan lupa nih subscribe, like, dan komen. Buat temen-temen Balai Misteri yang sudah subscribe dan komen, terima kasih. Dan mudah-mudahan rezekinya dilancarin dan segala urus-urusannya itu dimudahin. Amin. Sebelum SD masuk kelas 1, itu berawalnya saya pertama, saya tinggal di Depok 1, kebetulan adik emak saya tinggal di Depok 2. Tapi setiap minggu tuh orang tua bawa saya ke Depok 2. Setiap ke Depok 2, pasti saya pulang mau bawa sesuatu untuk ke Depok 1. Seorang perempuan. Pasti perempuan itu ngikut. Terus berulang-ulang sampai 4 kali. Bahkan saya sampai kerasukan sampai 4 kali. Kerasukan? Iya. Umur berapa tuh Bang? Umur sekitar tahun 83, 85 kejadian. Tapi momen yang paling mencengangkan lagi tuh pas waktu malam minggu di belakang rumah. Kebetulan ada tanah sepetak model perunas. Di Depok 1 kan ada model perunas. Di belakang ada tanah sepotong tuh. Kita bertiga, berempat kalau nggak salah. Tetangga saya sebelah, saya main di belakang. Sewaktu maghrib sampai menjelang sebelum isya, dibilang orang ya bukan orang, dibilang kecil ya gede. Dan saya pun sempat digendong. Dan Digendong? iya. Dan dia tuh melebihi jalan itu besarnya. Dengan wujud hitam, berbulu, matanya merah. Dan dia mengambil saya, digendong saya. Ditimang-timang. Laki apa perempuan tuh? Laki kayaknya. Gede, besar. Sempat emosi juga ketika diambil sama emak saya. Karena yang 3 itu ketakutan. Yang 3 ini siapa nih? Tetangga. Oh. Tetangga rumah, dan belakang rumah. Karena rumah kami kan, walaupun beda gang, tapi depan, ini belakang, ini depan, tapi ada lorong jalan kecil itu. Kayak gang gitu. Kayak gang yang
ngebelah, tapi buntu. Oh gitu. Buntu. Itu besarnya ya susah dibayangin deh. Gede, amat besar. Pokoknya nggak ada yang warna yang lain, selain hitam peleng. Asli saya ditimang-timang saya berasa, dan saya juga lihat wujudnya merahnya, Bu. Itu motonya hitam, bener-bener kayak emosi ketika diambil sama orang tua saya yang perempuan. Sebelah rumah saya dibilangin, "Bodoh namanya PO, lo emang lo berani? Nggak bakal gue takut nih, kan gue security masyarakat, gue kasih unjuk, lo berani gak? Terserah lo." Tapi ketika dia pulang sendiri, seorang istri dan anaknya di rumah orang tuanya, dia pulang, dia kencing dari kamar mandi, dia ngelihat nenek-nenek di atas kompor, itu tiarap dari kamar mandi sampai depan rumah. Si nenek Duduk di kompor, duduk, kompor didudukin, dia tiarap, setan. Gue baru nih, gue belum pernah lihat setan kayak gini serem. Kan udah gue bilang, oh ini penghuninya antik. Gue jadi kena jagung, apalagi lo. Gue disantren anak kecil, rambutnya beriak, minta ngajak main. Terus ini kan denger nih tadi, kalau abang tuh ketemu sama siluman ular di Depok juga, daerah Depok juga masih. Siluman buaya, bukan ular. Oh buaya kalau di Depok. Kalau di Depok saya 2 kali buayanya. Pertama di daerah Cilodong, kedua di daerah Jembatan Panus. Jembatan Panus tuh jembatan zaman Tua. Belanda yang tua itu kan? Iya, di bawahnya. Jelas di bawahnya, mutlak. Itu sempat dijadiin uji nyali kan kalau nggak salah. Iya, tapi sempat di cancel, nggak jadi. Paleonya udah jangan. Ini beda alamnya, ini terlalu besar. Pasti minta kemekan deh pasti nih orang. Iya. Pasti minta. Emang paleonya pun ngakuin dunia lain apa itu kalau nggak salah dulu. Yang di Antep. Sempat ngekat, jangan di sini. Ya bener, tahun 80-an pun sama. Bapak saya ketika Depok 1 mau ke rumah adiknya Depok 2, itu ketika pulang bener ular itu segede jalanan, sebesar jalanan itu. Ini jalan jembatan Panus segitu melilit ular besar. Bapak saya pakai sepeda ontel. Kalau naik mau ke Depok 2 pakai sepeda ontel karena transportasinya kan dulu emang masih minim. Iya benar. Dia pakai sepeda ontel. Itu ada ular sancap besarnya melingkar di jalanan itu, tapi segede jalanan nutupin. Ular sancanya. Dia cuma bilang, saya mau pulang dari Depok 2 mau pulang ke rumah. Pada Depok 1 ada anak bini saya di rumah. Itu turun sendiri. Bapak saya lihat ularnya, kalau saya lihat buayanya. Oh, bapak sama anak nih nyaksiin nih. Kalau orang tua saya manggil saya Andi gitu. Itu kalau ular melingkar sejalanan aspal, badannya semane berarti kalau dia lurus. Oh iya. Melingkar aja itu sejalanan aspal tuh gede ketutup. Miniarta aja kalah gede kan, nggak mungkin kalau bikin jembatan mobil Miniarta bisa sama kan, nggak mungkin, pasti lebih lebar jalan daripada mobil. Iya. Bahkan patas pun kalah gede. Ini melingkar begitu, cuma bilang saya mau pulang, mau ketemu anak bini saya, nunggu di rumah. Nah kalau giliran abang lihat yang buaya nih, pertama saya di atas, tiba-tiba kayak gempa, apa nih? Nah pas itu saya ke bawah, pas saya lihat, ini apaan kok kayak batang gede banget. Tapi dia mangap di situ bergerak, gini kebuka. Wah ini hewan, saya bilang. Ngomong oh manggil di apaan? Dia manggil saya. Enggak. Itu buayanya. Kalau bapak saya ngomong. Kalau saya siluman itu ngomong sama saya, manggil. Berbalik. Kalau bapak saya ngomong ular ya, gue mau pulang, mau ketemu anak istri. Dia turun. Kalau saya, dia ngomong. Dia bisa kenal baru. Kurang paham, makanya saya juga bingung. Apa dari apa dari gimana? Dari keturunan saya kurang paham. Makanya banyak paranormal atau orang pintar bilang, ini nggak bisa, ini dari darah keturunan. Nggak bisa dihilangin. Oh jadi abang tuh sempat mau menghilangkan? Iya, saya mau menghilangkan. Saya nggak mau gini-ginian, karena saya pengen umumnya ini manusia real normal. Dengan apa yang saya bisa, dengan belajar dalam bentuk kurikulum manusiawi lah, lo bisa ke sekolah kan gitu. Bukan dengan ilmu-ilmu yang kayak gini-gini, saya nggak mau. Cuma memang mereka milih ke saya, datang sendiri atau nemenin sendiri. Emang ada tuh bang? Emang ada.
Nanti abang nggak percaya, dulu saya pernah punya batu. Saya beli batu tanpa sadar. Batu itu badannya ular, di atasnya ratu. Ah, Saya kasih orang. serius bang? Serius. Batu hijau segini. Batunya hijau. Batunya hijau, ada gambarnya. Di atasnya ratu pakai mahkota, badannya ular. Nih, lo pegang. Buat lo tuh. Kalau batu-batu yang kayak gitu-gitu antik banyak. Yang masalah kayak gitu-gitu. Makanya saya bilang, tuh, gue nggak demen gitu-gitu. Mau keris kayak, mau apa itu semar mendem. Terus saya buat konde-konde itu buat lo. Mau apa? Saya nggak demen gini-gini. Emang saya nggak suka gitu-gituan. Jadi ketika saya berada di tempat manapun, pasti daerah yang saya singgah itu pasti ngwujudin. Masih tanda nih gue di sini di, oh ya udah ini gini. Kayak orang indigo saya nggak ngerti, tapi saya pernah dulu sebelum saya gimana ya, sebelum saya badung atau gimana, saya bisa tahu tuh dunia lah sebelum sebelum ini, ke depannya saya tahu. Maksudnya gimana bang? Kan sekarang nih hari ini hari apa nih? Hari apa nih? Hari Minggu, malam Minggu. Malam Minggu. Saya bisa tahu tuh antara Senin, Rabu, sampai Kamis, sampai Jumat ke depan saya tahu. Bisa dikasih tahu duluan. Besok keluarga lo udah meninggal. Siapa gak? Gue nggak bisa ngomongin, gue nggak bisa ngeduluin, cuma gue kasih tahu ada meninggal. Bener pagi ini kakak dari mas saya meninggal. Malamnya diberitahuin kejadian yang saya alamin. Ini gue tadi malam gue udah kasih unjuk kayak gini yang gue jalan itu di kayak sama ya. Oh ada juga kayak gitu. Iya kayak gitu, itu pasti saya ngalamin. Makanya saya bingung. Ini saya siapa? Semua daerah maaf gitu, bukan gimana, tapi saya ke tanah-tanah Pasundan, ke daerah-daerah yang mana orang-orang pindah itu semuanya saya gagal, nggak pernah bisa tembus. Dan terakhir saya ketemu di daerah Cibinong. Gue tadi sholat tirakat tapi gak ngerti deh. Ada hadiah di dalam tirakat gue, dia ngomong, tombak ini punya buat diri lo, nanti lo datang. Bener, gue tahu lo datang nih, Ron. Gue dikasih unjuk lagi tirakat gue, siapa mau unjuk menyelesaikan gitu, saya mau kasih tombaknya. Tombak? Wujud nyata Mau nih? Enggak, gue nggak butuh gituan. Ada di daerah Cibinong, saya mau dikasih tombaknya Roro Kidul, saya nggak mau. Buat apa? Saya nggak butuh gitu-gituan. Berarti si Nyi Roro Kidul itu datang ke si beliau ini? Iya, ke teman saya kan dia lagi interaksi ataupun semedi kurang paham gaya dia deh. Tapi dia diberitahukan nanti akan datang. Gue mau ngasih tombak sama nih orang yang datang. Ternyata sama saya, ini lo. Dia maunya mau lo. Kalau nggak mau lo, dia nggak mau ngasih. Ya udah terserah. Saya juga nggak berharap. Ketika ada sesuatu yang mana yang untuk menolong atau gimana, saya mau bantuin. Oke, saya di daerah Pangrango pun sama diganggu. Pertama saya pakai lampu dim, emergensi, cetek-cetek. Masa di atas bukit ada yang balas lagi cetek-cetek. Tapi seling gak berapa lama itu babi hutan tuh ngok saya dimana lagi. Lantas habis itu perempuan datang, gigi. Sia ajaro aing tajam. Maksudnya itu kuntilanak masuk, gue bacok, gue tendang. Itu depan tenda ketawa deh, gigi. Oh jadi abang pernah ngecamp ke sana gitu? Iya, saya lagi camping datang nih, ngikutin. Orang dari atas bukit dia turun ke tempat saya. Saya lagi ngasih lampu dim atau lampu emergensi, iseng-iseng. Tiba-tiba dibalas dari atas, tek mana ada orang bukit. Iya. Dia turun. Pertama babi, kedua ayam, baru dia kecik-cikikan. Iya, cekikikan. Maka dari pas itu tuh, saya sering begitu ngalamin. Pocong minta nikah. Pocong minta nikah? Iya, minta bersetubuh. Dia lagi model pertama saya pulang tidur, tiba-tiba ada bunyi apa aja. Udah saya diem aja. Pas di kepala saya, dia berdiri, tinggalin cewek lo. Kok tahu? Mau ngapain? Dia nikah sama gue, nggak bisa. Saya orang normal. Lu setan, beda alam gue. Tapi lu jelek, tarik atas bawah kok. Bukan pada banyak kecap dengan jubah hijau. Mungkin orang pada bingung, mana ada pocong jubah hijau. Lah memang benar saya bilang, orang saya lihat jubahnya hijau, masa gue bilang bohong. Iya. Ada saya tolak, dia buka baju pada rontok tuh darah, netes.
Saya memang benar. Dan teman saya pun pada bilang, tuh mau kacau, lu bener gila lu. Bisa pada datang gitu. Mau gimana saya juga nggak tahu, orang pada datang sendiri. Iya, semuanya pada datang bang, mau harimau, kuda kayak. Iya, pasti nandain semuanya. Tadi kan sempat cerita tuh yang ngencingin Setan. ya Mr. K. Iya, Mr. K. Miss K. Iya, Miss K. Nah, itu gimana ceritanya bang bisa begitu? Saya kan pegang satu tempat parkiran di daerah Depok. Tiba-tiba saya kebelet karena posisi ramai kan. Saya juga mau ke dalam agak ribet karena lagi ramai kan. Nah, di desa ini inisiatifnya ngambil jalan pintas. Nah, ada gang no. Pas depan auto ada gang. Saya kencing di situ. Saya kencing. Kebetulan kan jalan itu masih jalan buntu. Jalan yang proses apa itu jalan buntu tapi ramai tetap. Oh. Nah itu saya kencingin tanpa sadar. Itu ada kuntilanaknya sedang duduk perhatiin, saya kencingin. Nah, tiba-tiba seling berapa lama tuh berapa hari kemudian adik-adikan saya tuh karena di posisi baru datang dari Bekasi kan, belum ada rumah, belum ada ini, bangku yang tinggal di sini, teman ada tempat tidur. Itu di gubuk tuh, di gubuk masih gubuk kosong pakai. Dia tidur, itu disamperin juga sama tante itu. Samperin sama tante, lo ngapain lo di sini? Ini rumah gue. Lah gue numpang tidur. Gue disuruh sama abang-abang itu di sini. Yang itu kan yang gendut, gue tahu tuh si Munir namanya. Gue kesel sama dia. Kenapa lo kesel sama dia? Gue dikencingin sama dia. Ngadu, bang. Gue samperin perempuan mana? Terus itu ngomong apaan dia? Dia itu bilang katanya dia dikencingin sama lo. Dia marah, dia ngambek, dia mau nyerang lo. Dia tuh ikut ke lo bang, cuman dia gak berani. Katanya rumah lo lebih banyak. Rumahnya lebih banyak. Di dalam rumah saya lebih banyak. Cuma saya nggak punya. Saya nggak pernah ngisi. Tapi emang bener ada. Abang tahu tuh? Tahu. Orangnya gede. Pakai celana pangsi. Tapi nggak ada badannya. Kaki doang. Nggak ada tuh karena nggak ada bener atau ada emang nggak kelihatan? Emang nggak ada bener. Cuma badan bawah doang. Dari pinggang ke bawah. Sama kakinya segede. Gede deh segede. Nggak bisa diukur deh. Ada orang kalau di jalan tidur, tapi pakai kepala ngelangkahnya. Kayak ulet gimana sih, ulet bulu gitu. Pala duluan baru ngikut kaki sama... Enggak, pala duluan. Berjalan pala, badan diseret sama pala. Rep. Banyak di situ. Cuma siapa biasa aja, emang orang mau meninggal. Saya dikasih kunci bayar rumah, itu tertawa, dia langsung melintir ke atas. Di dalam rumah ketawa. Di dalam rumah? Di dalam rumah ketawa perempuan ya kan. Waktu itu katanya sih itu adanya Karama dulu. Adanya siapa? Karama, ada janda di situ, nenek-nenek. Gak diterima atau gimana, tapi dia selalu nunjukin ketawa-tawanya. Cuma sih emang nyantai aja. Sampai sekarang nggak bang? Sekarang dia nggak nongol lagi. Udah nggak nongol lagi, karena kan saya udah pindah ke rumah sebelah sini yang orang diri mati. Tapi juga sih memang banyak kuntilanak pada bangunin saya. Sampai sekarang pun ada perempuan tidur di kaki. Sampai sekarang? Iya, tidur di kaki. Kadang-kadang dia tidur di kaki saya. Diem aja, ya udah biarin. Belum lama ini, kita 3 bulan yang lalu sih, ada nih anak kecil pocong segede gini. Bangunin saya lagi tidur. Tapi dia nggak ganggu, cuma senyum aja, ya udah. Pocongnya kecil segini nih, sekitar diameter 80 cm. Tingginya apa 100 cm, apa segini deh pokoknya. Ini lebih dari bangku tinggi dikit dah. Dari meja. Bocah kecil? Bocah kecil. Tapi bersih. Bersih, kagak ada tanahnya. Nggak ada tanahnya, mukanya cakep. Saya nggak takut. Kalau mukanya jelek, gue kabur. Iya. Nah, kalau yang lidah setanah itu baru. Saya keringet jagung. Ini baru nih setan gue ketemu. Nggak pernah ketemu gue nih. Saya ketemunya GNR, pocong. GNR? Iya, genderuwo. Oh, GNR. Nah, teman saya ngelahirin, tapi anaknya keguguran. Itu nongol anaknya. Waktu hujan gerimis, dia main di kobangan. Bener jelas manusia. Hitamnya kolong, duduk di kobangan, diem aja. Saya jalan mau ngejek, lo ngapain di sini? Cuma saya udah mau ngejek gini, saya begini. Nggak berani saya ngangkat begini langsung, saya giniin. Saya puter gini. Saya pindahin. Cuma dia nggak ngomong, dia diem aja. Orang saya jelas. Bener-bener ada di kobangan sekitar 2 meter segini, dia di tengah-tengah. Cuma saya lihat kepalanya bener buat manusia dengan wujud mukanya, pis mukanya kelihatan, hidungnya, matanya kelihatan, tapi dia nggak berani nunjukin begini, belum jelek nggak berani.
kan biar kata itu kan kelihatan bentuk wajahnya dan benar. Forum-forumnya kelihatan, forumnya begini. Sketsanya kelihatan. Itu udah saya jalan aja. Tapi abang sendiri ditambah buat belajar kayak gitu nggak? Enggak kan? Enggak. Saya nggak pernah mau belajar kayak gitu. Pure dari kecil. Pure dari kecil memang. Bahkan saya pengen belajarnya. Kayak gini nggak bisa. Ente udah nggak boleh. Emang udah bontra. Cuma ente mau belajar apaan? Ya gimana sih? Oh, udah bawa antra. Iya. Saya udah deh terserah. Makanya dalam hal ini tuh banyak yang serem-seremnya ya kayak gitu-gitu. Diganggu-ganggu. Cuma emang itu dan mereka cuma nampakin doang. Untuk mau ganggu frontal nggak pernah mau dia. Jadi bukannya abang langsung yang kena, tapi orang lain rata-rata. Iya, dia mau nempok saya nih nggak kena, dok, cari ke orang. Saya lagi di daerah Banten. Emang udah diwanti-wanti, lu jangan ngomong sembarangan. Saya nggak pernah sembarangan ngomong. Ya normal dong, saya datang ke Banten, saya assalamualaikum atau gimana kan. Tiba-tiba saya ketemu lah sama seseorang tokoh di sono, ngobrol. Saya paling suka sama kali, sama air. Boleh gak main kiai? Boleh main air sama. Saya main ke bawah. Saya duduk tuh di batu gede, kebetulan kalinya besar kan. Tiba-tiba saya ingat, wah gue punya batu alimaya, mungkin mau kali ini batu ini. Makanya bisa berubah cepat jadi kembangnya keluar. Saya ambil tuh airnya pakai plastik, saya senggel. Nggak tahu di sebelah situ ada manusia siluman di samping saya. Saya nggak tahu orang saya mana bisa lihat saya bentuk wujudnya dia. Saya ambil lah air itu. Lalu saya pulang sama adik saya yang perempuan. Perjalanan sekitar hampir 2 kilo, saya ketemu rel kereta. Mentoklah mesin bawah ke rel. Wah, karena jalan gelap kan. Jatuh air itu. Pas jatuh, ada orang berpapas sama saya, bang. Naon? Naon jatuh? Air. Saya cari nggak ada. Cuma saya nggak pikir apapun. Saya pulang ke Depok. Kayak pulang dulu ke Tangerang nih, ke rumah adik saya. Baru saya ke Depok. Sampai Depok karena saya merasa saya udah capek kan. Capek di jalan capek nih. Saya panggil lah adik-adik saya, bye lo ke rumah. Apaan bang? Udah capek. Habis jalan dari sono-sono. Nyari ilmu, boro-boro nyari ilmu. Nyari encok iya gue bilang. Nyari encok. Iya orang capek banget. Pas itu, bye urutin bye. Pas diurutin, ente punya isian nggak? Mana ya bang? Gue nanya, ente banyak salawat bismillah kalau ngurut gue. Kalau nggak dia berbalik malu, bismillah aja orang gue ngurutin. Bener. Pas dia pulang, dia tidur, nggak lama itu disatronin. Sama ular. Ular berbadan emas. Atasnya manusia, badan kakinya ular. Besar, tapi palanya putus, diteng-teng. Sama dia diteng-teng. Lo tanggung jawab sama gue. Sedian anak buat gue. Gue minta darah dingin. Daging dingin dia minta. Kalau lo mau pergi gue, anak lo buat gue. Anak? Iya, anaknya dia dipinta, anaknya si bayi. Terus? Karena palanya putus. Dia ngadu sama saya. Bener bang, gue ngapain bohong. Itu diganggu terus diganggu terus. Hingga pada akhirnya dia sama saya terus tempel. Jadi lo nunggu sini. Jadi. Tapi ketika pulang ditemuin lagi. Ketika masih nggak jadi lagi. Dan dia ngakuin sendiri, gue ini penjaga gapuranya Nyi Roro Kidul. Sama abang lo mungkin dicopot pala gue, diputusin. Mana gue tahu. Dia ngomong sendiri itu silumannya, gue ini penggawanya Nyi Roro Kidul yang jaga gapuranya di daerah Banten. Oh iya, itu masih satu aliran, bukan satu aliran, satu daerah selatan sih ya. Iya. Karena pesisir dia masuk pesisir. Iya, pesisir selatan sih ya. Ya, makanya saya bilang, aduh saya mah terserah deh, saya mau diem aja. Iya, saya bilang, gue nggak tahu baik. Kan gue udah bilang malah, lu bisa gak pakai atau salawat gabung kan? Akhirnya satunya ya salah lo, gue udah wanti-wanti. Itu dia pokoknya saya itu selalu diganggu. Ya, pada akhirnya sekarang mulai reda tuh. Ya paling sekitar sebulan dia suka ketawa, begitu genderuwonya di atas rumah saya, biarin aja. Suka pada main, anjir, dia breeding beneran, sampai gede-gede loh ini. Dia bunyi bener,
begitu genderuwonya. Kadang-kadang perempuan di atas rumah kiki 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 kiki, kadang-kadang dia ganti-gantian aja tuh berdua nggak mau pergi. Ini kan kita yang ngomong terah nih, Bang. Biasanya kalau terah itu atau punya keturunan itu, dia tuh suka didatengin sama sesepunya atau kakek buyutnya abang nih yang punya terahnya nih. Pernah nggak, Bang? Dibilang datang ya enggak, dibilang enggak ya datang. Cuma yang datang itu adik saya yang didatengin. Ketika tidur di ruang depan, dia tidur di orak-orak. Di orak-orak sama orang hitam gede. Terus ada Agus, adik saya namanya Agus. Mak bapak naik helikopter, manggil-manggil gue, suruh ngikut. Orang hitamnya ngapain? Orak-orak gonde, gue di orak-orak tidur. Terus saya tidur di situ lagi, lo bilang lo adik gue. Kalau dia nongol lo bilang adik gue. Bener dia tidur, dia ngomong lagi nih. Iya, gue kasih unjuk itu sama bapak lo tuh jin. Sama bapak lo selamat itu jin, supaya lo diambil rohnya. Kalau lo mau, lo mampus. Jadi itu dia nggak ganggu malah adik saya ngadu sama saya. Saya nggak terima adik saya mau diambil. Masa bapak saya normal meninggal, nggak ada urusan. Kenapa sama bapak saya datang manggil adik saya, manggil adik saya nggak terima. Tapi adiknya ini kan sekandung kan? Iya sekandung. Tapi memang yang diganggu pasti adik saya, abang saya semua. Saya nggak pernah diganggu. Dan sewaktu pun saya kalau ke kuburan ziarah, saya nggak no problem, nggak masalah. Tapi ketika abang saya yang datang yang paling tua nih, sekarang udah almarhum, itu pasti ular besar datang. Ular gede, nggak terima, nggak mau. Yang bulat ular di kuburan sama bapak. Aduh, gua nggak pernah ada, kenapa lo ada? Dan sewaktu orang tua saya meninggal pun hujan besar, gede pas pemanggilan. Ketika sampai kuburan kok kering. Aneh, makanya saya bingung. Kok kuburan kering? Karena udah segitu gedenya, segitu dahsyatnya, banyaknya derasnya. Kenapa pas sudah sampai kuburan kok kering? Padahal kan cuma ini rumah saya dan kuburan pun cuma beda 2 kilo. Harusnya kena hujan. Harusnya kena basah dong. Kena basah. Lepek atau gimana? Ini kok normal. Saya bingung. Tuh aneh di situ. Saya tinggal di rumah situ tuh ada ngeganggu rumah saya pasti yang mau digangguin sama perempuan. Maksudnya gimana? Ini mau jalin rumah saya ditutup, kan saya pakai engsel luar tuh digantung supaya saya nggak bisa keluar. Pas dia nengok kuntilanaknya lagi nyisir. Makanya tuh orang gua nggak mau ganggu rumah lo lagi nih, gila rumah lo kok ada gitu-gituan. Saya nggak pernah pakai gitu-gituan, cuma memang begitu kenyataannya. Pasti yang ngatain saya pun sama. Ngomong aja sholat kagak. Ya udah nggak nafek. Saya ngomong, saya bahas aja. Karena malam dia diganggu. Padahal dia sholat rajin, ibadahnya masya Allah. Tetap dia lagi tidur, itu kepalanya di plafon. Dia di sini di bawah, tangannya panjang ke bawah, dicekek lebek. Lagi sholat pun sama, dijulekin. Mohon maaf. Paginya minta maaf, saya cium tangan. Maafin gue bang, gue mau niat mau jahat sama lo. Kenapa? Enggak bang. Itu rumah kontrakan, kepalanya ditempel di plafon, tangannya di bawah. Itu dicekek itu orang. Bener nyata kata dia. Dia bilang, lu makanya jangan ganggu Munir, lu jangan ngata-ngatain Munir. Saya nggak pernah bilang apa-apaan, saya cuma bilang tangan digangguin. Bener digangguin. Datang itu, diurak-urak kamu gini. Tahu dari mana? Tapi orang gede gitu ya. Nggak pernah gangguin Munir. Bener pasti begitu. Makanya saya juga bingung itu siapa gitu. Apa itu tahun 83 yang gendong saya kurang paham juga, ataupun dari mana saya nggak tahu. Saya pernah melihara ikan yang kedip. Ikan kedip? Iya. Saya pernah punya ikan kedip. Ikannya kedip. Saya jual ke daerah Cilengsi. Itu saya dicegat 12 genderuwo. Biar saya nggak bohong. Itu ikan dapat dari mana bang? Saya dapat dari temen. Temen abang dapat dari? Orang tahu udah katanya dia beli. Saya beli aja. Karena saya demen. Tiba-tiba pas saya beli kena kutu. Saya buntung itu buntutnya. Pas maghrib saya mau mandi, saya ngambil lah pakaian dalam di luar, saya jemur. Pas saya balik dia ngedip nih, gue bukan perempuan kenapa lo kedipin. Setiap jam 12 malam itu tetangga sebelah saya rumah pasti pada teriak semua. Pada teriak, wah sakit. Tapi ketika pagi normal lagi.
Pengakuan tetangga gimana? Ngomong begitu, lu miara api sih? Ya gue miara ikan, tapi nggak ada apa-apaan ke gue. Itu satu. Yang dialamin, yang dirasain sakitnya apa? Itu dia panas di badan. Pada guling sangat panas deh. Saya nggak merasa apa-apaan. Itu yang pertama saya miara. Yang kedua saya dapat lagi jenis lohan tapi kayak ikan gurame, tapi besarnya gede segini. Ukurannya kayak gurame, bener ukuran gurame dewasa. Tapi warnanya hitam dengan garis-garis hitam blok. Cuma tuh ikan tidurnya di tempat mesin, diem. Nah, akhirnya gue mau jual nih, ada penghuninya katanya. Adalah orang kayak Cina. Coba nih, lo bawa ke gue. Kalau bener ada penghuninya, ya udah, gue bayar 5 juta, bener ya. Wah, 5 juta gede. Saya beli cuma 125, gue bisa dapat duit nih. Saya bawa sama dia, taruh di situ nih, jadi dia berani bener. Kok lo om berani? Kan kalau lo berani, gue sih ngebilangin aja. Padahal nanti aneh nggak tahu itu ada penghuni berkagak, cuman ngejeplak aja, bener ada penghuninya. Diameter penghuninya ketika di ruang meja belajar, di meja belajar, di depan mukanya dijogrokin. Diameternya hampir 6 meter lebarnya. Lebar duduknya, dia duduk, genderuwonya duduk, orang duduk itu 2 meter, 6 lebarnya 6 meter, atau 7 meter. Kelepok-kelepok dia. Pagi-paginya itu anaknya datang subuh-subuh. Om, ikannya bawa lagi om. Kenapa? Nggak jadi bayar 5 juta nih. Enggak, kok katanya karena ada setan nih. Ini gue kasih ada setan ini nggak mau. Papa nggak kuat om. Sampai istrinya tidur dibanting-banting itu kasur sama tujuan ikannya. Iya, gara-gara dia nantang katanya berani, dibanting-banting biar saya nggak bisa bohong. Ada orang yang di Pondok Raja tinggal di sekarang. Ada tuh orangnya masih. Ada masih orang, tapi si bapaknya udah meninggal. Si omnya tinggal anak-anaknya sama istrinya. Yang istrinya yang masih hidup. Cuma istrinya habis sholat dibanting kasurnya. Buok. Makanya saya juga bingung. Ya, saya bilang jangan di tangga. Udah masuk mungkin di tangga. Nggak ada apa-apa. Dibanting bener di tangga. Diwujudin orangnya duduk gede. Bener. Lo kan gue bilang jangan di tangga. Tangga itu ada yang gede. Sian nanti karena kecil. Pembantunya yang dibanting untungnya kesleo doang. Itu nggak patah. Tapi nyungsep dari tangga berasa juga sakit. Bukan berasa lagi. Tangga. Dia bilang kalau maghrib jangan di tangga. Itu penghuni jahil. Kayak pasar gitu saya jaga. Saya tidur di lorong. Lalu saya ada urusan, saya nggak tidur di situ. Saya keluar. Digantilah sama karyawan yang tidur di situ juga kan. Kita dulu mereka kan pada ngekos di situ karena domisili mereka dari daerah luar. Dia tidur, ketika dia tidur tuh dia dikekepin, mukanya ditendet, mukanya ditendet sama tangan, tapi tangannya segede pohon pisang raja, jarinya atunya. Itu ngomong, lo berani-beraninya lo tidur di tempat yang mundur, ngomong. Itu 4 hari bisu tuh orang. Bisa gitu bang? Iya, itu bisu. Dan saya pun taunya dari orang yang dicekek itu, yang ditempelin itu mukanya. Lo berani-berani tidur di tempat yang mundur. Ini tempat yang mundur lo tidurin. Tapi kata dia abis enak banget, ente enak banget tidur. Pas saya tepatin malam itu kenapa saya digangguin? Orangnya gimana? Jadi segede pisang raja, satunya. Kan ada 5, dia satunya kayak pisang raja gede-gede, ditemplok 4 hari nggak ngomong. Akhirnya dia resign, dia tuh orang Jogja, namanya Harry. Itu siapa bang? Gue juga nggak tahu itu siapa. Kok tahu nama abang? Dia ngomong kok nama abang. Katanya lo berani-berani yang tidur di tempat yang munir. Makanya saya juga bingung, aneh. Itu memang benar-benar nyata semua real apa yang saya alami. Pertama saya tinggal di toko itu, saya ditidur sama nenek-nenek. Nenek-nenek kurang ajar, kalau cakap bukan napit. Nenek-nenek kurang ajar ngirin saya, kurang ajar tuh nggak ada otaknya. Anjir. Nenek-nenek lagi orang yang cakepan dikit kan nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Janda kayak? Ini janda kayak. Ini mah nenek-nenek mah udah expired gitu nenek-nenek. Aduh. Itu nenek-nenek janda juga bang berarti? Iya, bukan janda lagi udah. Jatun. No. Gue tidur tadi tuh di server. Ada ngindin lagi. Jadi nenek-nenek itu masih. Kepala tokonya ngomong gitu. Gue pernah ditemuin. Tapi dia gak nempelin ke gue. Sama lu tidur ya. Dia nempel ke gue diemin aja.
Gue juga tahu dia menempel orang, berasa nempel. Itu pakaiannya gimana tuh bang ini? Pakaian kebaya begitu. Atas pokoknya bawahnya kain, atas gitu tuh baju yang nenek-nenek tipis-tipis deh kayak yang biasa umumnya gitu ya? Iya kayak gitu. Minyak kaki gitu. Bau minyak jahitan kali itu. Yang aduh aja. Dapetnya yang begini second, orang yang kerenan kayak bener. Saya kalau dibilang, makanya saya juga sih saya bawa lucu aja. Karena saya apaan? Sebenarnya saya juga takut. Iya, kalau saya juga takut. Siapa sih nggak takut sama alam kayak gitu? Benar. Cuma kalau kita bawanya bener-bener, wah jadi pikiran gimana? Ini bawa santai aja. Justru banyak orang yang meninggal bukan karena dicekek setan ya? Bukan. Tapi karena dia bawa ketakutan. Dia bawa ketakutan dia. Lagi pula kalau kita ketemu dunia, ketok ketakutan, dia malah seneng. Kan aku udah nakutin, bikin cemas. Tapi kalau kita sebaliknya kita kuat, insya Allah kita selamat. Jadi kalau mau mati dari dulu aja saya mati, ketemu gitu sering banget ketemu. Ngajakin tidur lah, ngasih nomor lah. Ya kan ngeganggu ini, ngeganggu itu. Saya dicegat jubah orang satanik, 5 orang saya naik beca, tabrak, hilang. Nggak ada, hilang. Karena berlima, jaraknya cuma 1 meter, masa nggak kena sama beca. Aneh kagak? Dia belok begini, nggak ada. Diketawain kuntilanak pun sama. Kencang-kencangnya saya lagi pusing, malah saya maki-maki. Anjing, babi lo nggak ada otak, kalau ketawa lagi, kepala gue lagi pusing, diem. Jadi emang mesti hawa kita tuh harus kuat ya, mesti emang berani. Harus kuat, harus berani. Kalau memang kita takut ya udah jadi makanan dia. Iya, benar. Kemarin tuh di channel Suara Misteri Channel nih, kan kita juga denger ada kisah salah satu artis nih. Sekarang Ane mau denger dari cerita abang nih, yang artis di Semarang, Bukit Gembel. Iya. Ya mohon maaf Redo, siapapun emang udah nggak bakal bisa. Memang dari para ulama pun ngakuin jangan diganggu, karena emang udah alamnya. Ketika siapapun lo mau ngeganggu, mau lo siapapun pasti dilawan kalah. Bukit Gembel ini, Gombel ini. Emang dia tuh emang jagoannya. Si artis ini kan sekarang lagi sakit nih bang. Menurut abang nih, jadi cuman asumsi kita aja nih bang ya. Biar maksudnya penonton nih jangan langsung percaya kita nih, tapi asumsi kita aja nih. Iya, pendapat kita nih dulu emang seperti itu. Seperti pertama si Pulan Gondrong, dia tuh ngakuin jangan terusin kalah. Begitupun sama, diganti lagi MC-nya, sama pun terganggu. Cuma yang keduanya ini apes. Secara nggak langsung udah diambil separuh nyawanya. Makanya kalau nggak temu yang kayak model-model kayak gitu, dia ngambil separuh jiwa. Bisa diambil malam-malam siluman. Oh bisa bang? Bisa. Makanya modelnya kayak perjanjian kita mau pesugihan kan perjanjian gitu, separuh umur udah diambil. Separuh umur. Jadi siapa juga punya teman banyak pada pesugihan. Padahal nyebut astagfirullahaladzim, ada ular doang di kakinya. Padahal itu sugih terus jadi asap, pulangnya anaknya mati. Padahal nggak jadi tapi mati tetap. Apa dikasih sama tuh jini 2 tahun lo kayak nggak mau minta 10 tahun. Dia lihat ular di kakinya. Astagfirullahaladzim, terus jadi asap, pulangnya anaknya mati. Dan sekarang pun dia kerjaan dicopot, dia pincang kaki ditabrak motor. Innalillahi. Nah terus kalau yang si artis ini gimana nih kalau menurut abang nih? Ya tulah aja. Iya ketulah, terlalu pede. Dia nggak memahami karakter alam. Jangankan alam gaib, alam kita dia nggak tahu. Lo punya apa di alam dunia lo, dalam kebaikan lo belum tentu punya. Lo cuma emblem, lo ketenar, lo punya basic kaya, tapi lo nggak memahami. Sementara kalau alam gaib kan nggak butuh duit kita. Oh iya. Yang lihat lo siapa? Iya kan? Yang gue lihat darah seger lo. Iya kan? Lo mau jadi budak gue. Kita nggak bisa baca perasaan roh kita. Yang kita selama ini kita konsumsi buat badan kita aja, baju, celana, segala macam, yang setel mobil segala macam. Roh kita kedinginan, kelaparan, dia pernah rasa. Nggak berasa kan? Datanglah ke tempat kita, teman yang kayak gitu. Nah, ini makanan gue. Ya kan?
Lo langsung gak langsung udah gue kemek. Lo nantangin gue secara mau lo damai mau kagak tetep hukumnya nantangin gue. Iya. Lo mau manggil gue pengen liat wujud gue, ini wujud gue kasih unjuk dengan gue makan lo. Imbalan nih. Sekarang mana? Hancur gak? Iblis lo akalin. Ya gak cuma iblis ngakalin orang-orang beriman, ya ngakalin lo orang gak beriman, gampangnya minta ampun. Iya kan? Bener bang. Lo mau lagu, angkat tiba nama iblis mampu jadi budak lo. Kena. Iya. Yang itu dia kesalahannya di situ. Abis dari kejadian ini kan, si beliau sakit kan? Iya sakit. Si artis tersebut. Gitu. Tanpa sadar tiba-tiba sakit di otak atau di mana, pokoknya sakit. Kalau diantar langsung begitu, kelihatan deh, wah nih ada gini-gini nih. Tapi kalau gitu kan kelihatan normal, wah sakit. Oh sakit, padahal separuhnya udah diambil. Tadi kan kita ngebahas pesugihan. Nah, menurut abang, pesugihan itu emang benar-benar ngambil separuh jiwa kita atau umur kita gitu. Itu nanti pas giliran kita udah meninggal pun kita kemana tuh bang? Ke tempat dia. Karena dia nggak bakalan langsung ke hukumnya, dia nggak ditanya. Karena dia udah berubah keyakinan. Dia nyembahnya udah beda, bukan nyembah sang pencipta tapi nyembah yang diciptain. Yang diciptain sama Allah Ta'ala, setan diciptain. Dia nyembah yang diciptain, bukan maha penciptanya. Bukan yang menciptakan yang kita sembah. Kita harus menyembah yang menciptakan. Iya. Tapi dia yang diciptain, yang disembah. Yang diciptain disembah sama dia. Ya kesenangan setannya. Ya Allah Ta'ala udah gak mau pikirin. Bodo amat urusan lo. Ntar giliran emang lu udah waktunya, tinggal gue yang hajar dah gitu ya. Iya. Tapi emang hukumnya itu tidak akan pernah dapat diterima. Pasti jadi ahli waris neraka. Karena udah dikasih hidup. Jadi prosesnya ya memang harus terima jalannya. Karena dia udah berjanji mau kaya tapi berani gak berani. Jadi budak mau. Jadi. Makanannya pun enak dia. Kangkung, sisik ikan, sama parutan kelapa. Makanan dia. Setiap hari. Mereka terus sampai kiamat jadi budak. Pada akhirnya dia ketemu sama junjungan Dajjal. Sebenarnya saya juga dulu ada amalan saya punya yang tanpa tumbal, tapi nggak boleh cebok. Hukum itu doang. Nggak boleh cebok. Tapi kaya raya. Kaya raya kalau bau nggak boleh cebok. Iya, tapi nggak boleh cebok. Enak, gampang, tempat di mana pun bisa saya bikin, bisa saya panggil. Cuma saya takut akhirnya. Takut apa? Saya takut dosanya. Saya punya amalan itu. Namanya setan gundul. Dia tuh jinnya gede, tapi ada di tempat sampah. Oh jadi kotor terus, tapi lo bakal kaya raya, tapi nggak boleh cebok, pakai tisu. Tuh, ada saya dulu bahasa Jawa tapi saya buang aja, takut dosa. Jadi kalau buang air besar tuh nggak boleh cebok, nggak boleh cebok. Buang air kecil nggak boleh cebok, harus pakai tisu. Udah, harta datang terus. Nah parah. Makanya saya kalau ke tempat-tempat Pelbak, tempat-tempat gini, aduh, ketemu dia nih. Saya bilang, si gundul, ada si gundul. Itu ada si gundul bang, kalau di tempat Pelbak namanya setan gundul. Itu setan gundul, jin gundul namanya. Di Pelbak namanya. Bentar bang. Jadi ini nih, salah satu keingetan sama WhatsApp dari temen yang mau jadi narasumber. Jadi rumah dia tuh lewatin Pelbak. Iya, terus? Nah, dia itu sering lihat ada jin gundul di situ. Ya, botak lah nggak kayak. Iya, botak maksudnya botak. Bener-bener gundul gitu kata dia. Itu awalnya asap dulu, terus lama-lama ngebentuk tuh. Nah, ditambah lagi keterangan dari abang. Jadi pengen ngupas nih jin gundul nih. Iya, itu jin gundulnya pasti memberikan. Dia nawarin. Jadi dia bisa buat pesugihan. Bisa. Dia bisa bikin pesugihan. Nggak perlu kita ke gunung. Nggak perlu ke Gunung Kawi, nggak perlu kemana-mana, nggak usah. Ente ke dia aja. Syaratnya dia nggak minta tumbal. Nggak minta tumbal, tapi jangan pernah ente kena air. Mandi? Nggak boleh. Mandi cuma mandi gitu, kayak mandi babi. Mandi babi. Mandi air dikit. Kalau babi cuma gitu dong. Cek pakai kaki nih gitu. Cek. Airnya ke badan udah. Wangi-wangian, cerot gitu doang. Nggak boleh.
Kayak orang bule dong. Iya, emang dia begitu kan kakinya 4 deh. Dia gini-gini nih, cek. Kan muntrat-muntrat tuh. Itu babi tunggal. Yang ada taringnya di sini, yang ada anting-anting. Kalau di Lampung babi tunggal. Cuma kalau kayak pemirsa ataupun kalau pengen ngalamin, usahakan jangan. Kalau mental masih kurang. Selain badan hancur, nyawa taruhannya pasti. Badan hancur maksudnya gimana nih Bang? Ya kita capek nungguin, berbuat, hasilnya. Akhirnya apa? Nyawa-nyawa kita juga yang dipinta. Saya pernah Bang, ketemu orang paling kaya. Tiba-tiba Bang, boleh saya bicara sama Abang? Bicara, tolong suami saya 6 benua udah saya masukin, ada sendiri. Itu Cina, 6 benua. Mana saya lihat orangnya, yang pesugihan nggak jadi. Saya tahu nggak ada obatnya, emang ada pesugihan. Dia ambil separuh. Orangnya hidup tapi nyawanya nggak ada. Jadi setruk. Tapi ludahnya pada keluar semua netes. 6 benua. Kurang paham. Cuma udah kaya banyak. Rumahnya 6 miliar. Satu rumah 6 miliar. Punya 6. Konveksi lah, bank lah segala macam. Pasarnya punya ruko-ruko. Pakaiannya pun sama, cuma pakai sandal jepit, sandal WC, celana kain. Terus saya pakaiannya kayak nenek-nenek. Jalannya cuma belinya pempek, tahu, kacang panjang, kangkung. Belinya itu nggak boleh mewah. Bingung juga nih Bang, kenapa orang pesugihan kagak boleh makan mewah atau hidup mewah? Kan dia pengennya norak, pengennya riak. Sesungguhnya itu setan ngasih keriaan, bukan kekayaan. Keriaan, sekaya-kayanya orang riak bisa gak ngalahin Nabi Sulaiman kayaknya? Gak bisa kan? Enggak. Ya iya, makanya dikasih riak. Lo dikasih ini juga seneng, lo dikasih ini seneng. Padahal sih lo gak kan, makanya hidupnya lo miskin. Makanya kasihan, makanya saya bilang kalau pesugihan jangan, usahain jangan, kasihan. Udah nyesel. Kalau udah pesugihan gitu kasihan anak bini, keluarga. Kayaknya kalau cerita sama Bang Munir tuh nggak bakal ada habisnya karena pengalamannya tuh segudang. Mau gimana pun, mau kita mau ngomong apapun, bahas apapun nama pengalaman Bang Munir, nggak bakalan kelar. Kayaknya sih bisa 2 bulan nih kalau ngobrol sama Bang Munir nih. Banyak cerita. Banyak pengalamannya kan? Karena saya alami sendiri. Perjalanan itu sendiri saya alamin. Nggak pernah saya bikin skenario, enggak. Emang saya ngalamin. Pasnya itu pasti saya alamin. Nggak mungkin saya bikin enggak. Itu kejadian saya real. Karena dari kecil sih ya. Dari kecil saya emang dari kecil terus. Iya. Ini mah nggak bakalan selesai. Kayaknya mesti tutup. Bang Munir. Ya. Terima kasih nih udah mampir di Balai Misteri dan udah ceritain semua banyak pengalamannya nih. Mudah-mudahan ini juga ada pelajarannya buat penonton Balai Misteri ya supaya nggak pesugihan, ya kan? Terus jangan nantangin hal yang bukan ranahnya kita manusia lah ya. Pelajarannya itu tuh saat ini. Dan gua Hari Setiawan izin pamit dan Bang Munir izin pamit juga. Barengan kita nih. Kayaknya cocok bakalan bisa bikin lagi. Ya dari Balai Misteri gitu aja, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kalau nungguin Bang Munir cerita emang nggak bakalan habis. Ya udah, nggak ada habisnya udah. Izin pamit, bye-bye.